pagi anak-anak, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, berfirmanlah Engkau atas kami, beri kami hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripada-Mu, buat kami menangkap isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sabar. Kita baca dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Seringkali ketika kita menunggu sesuatu, kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Kita sering mengomel, berkata-kata kasar, jengkel, atau marah ketika kita sedang menunggu sesuatu. Coba kalian perhatikan, ketika kalian berada di kasir, ketika kalian sedang mengantri tiket, atau di perhentian lampu. Banyak bukan sering kita jumpai orang menjadi tidak sabar. Mereka memotong antrian, menerobos antrian, atau bahkan menerobos lampu perhentian lalu lintas. Nampaknya perilaku sabar perlu kita tingkatkan di sekitar. Pernahkah anak-anak perhatikan metamorfosis kupu-kupu? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk ulat berubah menjadi kupu-kupu? Ya, dibutuhkan kurang lebih 1 hingga 3 bulan untuk ulat berubah menjadi kupu-kupu. Dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Tahukah kalian, masa menjadi kepompong adalah masa yang sangat penting untuk ulat berubah menjadi kupu-kupu. Masa itu adalah masa pembentukan semua organ tubuh untuk menjadi kupu-kupu. Pernahkah kalian berpikir jika pada masa itu kalian dengan paksa membuka kepompong, apa yang akan terjadi? Tentunya kupu-kupu yang indah tidak akan mungkin kita lihat. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Coba kita perhatikan Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang dengan sabar menanti janji Tuhan untuk mendapatkan Ishak, anaknya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun untuk Abraham mendapatkan Ishak. Coba kita baca dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena kesabaran Abraham, maka Abraham memperoleh janji yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu Ishak sebagai anak perjanjian. Selain Abraham, siapa lagi? Ya, Yakub. Yakub dengan sabar menantikan janji Tuhan kurang lebih 20 tahun. Kita baca dari Kejadian pasal 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada Yakub. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Yakub sendiri. Yakub akan menjadi bangsa dengan keturunan yang sangat banyak, dengan kekayaan yang sangat banyak. Tetapi dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk Yakub mendapatkan janji Tuhan. Dimulai dari Yakub bekerja pada Laban. Di 7 tahun pertama, Yakub hanya mendapatkan Lea. Di 7 tahun kedua, Yakub baru mendapatkan yang dijanjikan Tuhan, yaitu Rahel. Dia memperoleh keturunan dari Rahel dan Lea. Dan dibutuhkan waktu 6 tahun lagi untuk Yakub memperoleh semua kekayaan harta benda yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 20 tahun untuk Yakub mendapatkan semua janji yang Tuhan janjikan dalam hidup Yakub.
bukan waktu yang singkat tentunya. Abraham butuh 25 tahun, sedangkan Yakub butuh 20 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan. Siapa tokoh Alkitab lagi yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran? Ayub. Ayub dengan sabar menanggung semua penyakit. Ayub diberikan Tuhan pada awalnya semua kekayaan, anak, istri, harta benda yang banyak. Tetapi ketika Ayub mengalami masa yang sulit dalam hidupnya, Ayub harus menderita sakit penyakit, kehilangan anak-anaknya, dan ditinggalkan oleh istrinya. Apa yang Ayub lakukan? Ya, Ayub tetap percaya pada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Kita baca dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya lama, dan makan sama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak-anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Yakub, Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudara laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut usia. Tuhan memberikan cobaan kepada Ayub, yaitu sebuah malapetaka, sakit penyakit. Teman-temannya meninggalkan dia. Semua yang di sekitar dia meninggalkan. Tetapi karena kesabaran Ayub, Tuhan ingat dan Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub seperti sedia kala. Bahkan lebih daripada itu, semua dikembalikan Tuhan lebih daripada yang semula. Serta banyak tokoh Alkitab lainnya yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Ingatkah kalian bahwa Tuhan tidak akan melalaikan janjinya? Memang dibutuhkan sebuah kesabaran untuk kita melewati sebuah ujian, masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Coba kita baca dari Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jika tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, di Alkitab dikatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang lebih dari pahlawan. Oleh sebab itu, mari kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar sampai kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajari setiap kami Tuhan jadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan jika saat-saat ini mereka menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Beri kami kesabaran Tuhan untuk melewati semuanya. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang sabar, Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melalaikan dan selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Ini dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.